Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-kadzibu mujanibul imani. Goroh iku ngetuhake iman. Goroh iku ngetuhake iman. Hadis mi'ah nomor 64. Bismillahirrahmanirrahim. Al-kadzibu tawi goroh. Al-kadzibu tawi goroh atau ngapusi. Al-kadzibu tawi goroh. Al-kadzibu tawi goroh atau ngapusi iku mujanibul imani. Iku mujanibul imani bisa ngedohake. Iku mujanibul imani bisa ngedohake marang keimanan. Al-kadzibu tawi goroh iku mujanibul imani bisa ngedohake marang keimanan. Goroh iku ngedohake iman. Goroh berbohong. Goroh adalah berbohong atau ngapusi bahasa Jawanipun. Berbohong itu menjauhkan iman, menjauhkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa bisa demikian? Karena seseorang yang sering berbohong, sering mengindahkan, menganggap enteng perkara yang tidak benar, perkara yang kalau bisa tidak dikerjakan atau dilarang oleh Allah, yaitu berbohong, itu bisa menjauhkan kepada keimanan. Karena kita seringkali mengabaikan dari penglihatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita terbiasa menyepelekan zat yang sudah mengawasi kita. Kalau kita berbohong dengan seseorang, berbohong dengan diri sendiri, berbohong dengan orang lain, ataupun berbohong kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu bisa menjauhkan kepada keimanan, yaitu rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena yang namanya beriman berarti seseorang harus mempunyai rasa bertakwa, rasa takut kepada Allah, dan melakukan pekerjaan atau melakukan perintahnya. Takut dengan hal-hal yang dilarang oleh Allah, yaitu contohnya adalah berbohong tadi. Kalau kita takut kepada Allah, mari kita sama-sama jangan sampai kita berbohong. Ada berbohong di dalam kebaikan, berbohong untuk mendamaikan seseorang yang sedang bertikai, atau berbohong ketika ada saudara kita atau teman kita yang mau dibunuh oleh seseorang, maka kita berbohong. Itu bagaimana? Maka itu boleh-boleh saja, karena itu menuju kepada kebaikan. Kalau kita berbohong kepada diri sendiri, maka kita juga akan membohongi hati kita. Kalau kita berbohong kepada orang lain, kita juga akan membohongi diri kita juga, karena tidak nyata apa adanya. Itu sangat dibenci oleh Allah. Kita apa adanya saja itu lebih nyaman, lebih enak. Apalagi kalau kita berdagang sesama manusia. Kalau kita kurangin takaran, kita kurangin timbangannya, itu akan dosa, kita akan berdosa. Beda dengan kalau kita dosa kepada Allah, kalau kita minta ampun kepada Allah, insya Allah Allah akan mengampuni dosa kita.
Tetapi kalau kita berdosa, berbohong kepada sesama manusia, sebelum manusia itu memberikan maaf kepada kita, maka dosa kita masih ada. Ayo kita sama-sama untuk jangan saling berbohong. Al-kadzibu, ya, al-kadzibu di sini mubtada. Mubtada ditandai dengan mim. Mubtada artinya adalah awal kalimat atau pembukaan. Biasanya ada al-ta'rif di sini dan diakhiri dengan huruf dhamma. Al-kadzibu iku mujanibul imani, ngadohake marang keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu goroh, kadzib itu goroh, sifat yang tidak ada pada diri Rasulullah. Sifat kadzib hanya ada pada seorang munafik. Seorang kalau munafik ada 3 tandanya. Kalau dia berkata, maka dia berdusta atau kadzib. Ketika dia berjanji, maka dia akan mengingkari. Dan ketika dia diberi kepercayaan, maka mereka akan berkhianat. Itulah tanda-tanda orang munafik. Jadi ini salah satu tanda orang munafik yang bisa menjauhkan pada keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya jangan sampai kita sering-sering berbohong. Kita berkata jujur apa adanya, itu jauh lebih melegakan kepada diri kita, dan seterusnya atau endingnya juga akan bisa menyelamatkan kita dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Semoga pembahasan pada hadis mi'ah nomor 63 di sini ada manfaatnya kepada kita semuanya, tentang bagaimana cara kita memanage atau memanajemen hati kita, manajemen kalbu kita, supaya kita bisa menjauhi hal-hal yang berbau bohong atau berbohong. Kalaupun sudah terlanjur mengerjakan perkara yang berbohong tadi, keseringan melakukannya, maka ayo sama-sama kita cegah atau kita kurangin, dan seterusnya kita jauhi. Semoga ada manfaatnya kepada kita semuanya. Bila teman-teman semua ada yang ingin ditanyakan, bisa di kolom komentar, ataupun ingin memberikan kritik maupun saran, silakan di kolom komentar. Sekian dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.